Selamat berjumpa di Kontekstual Bible Reading. Hari ini sampai Roma pasal 4. Jadi, apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja, atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan? Sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai materai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat, tapi juga mengikuti jejak iman Abraham, bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan bacalah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Ya, di kitab Roma pasal 4 ada pelajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus, dan inti ajarannya merupakan kaitan dari Roma 1, 2, dan 3. Khususnya di Roma pasal 3, ayat yang ke-21 sampai ke-31, ini firman Tuhan dijelaskan bahwa karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Firman Tuhan di Roma 1, 2, 3 menunjukkan baik orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi, orang-orang yang memegang hukum Taurat
maupun orang yang tidak memegang hukum Taurat, semuanya berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa ini maut. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana manusia yang berdosa bisa dipulihkan, bisa hidup dan terlepas dari hukuman maut dari Allah, bebas dari dosa. Bagaimana penyelesaiannya? Maka pasal 3 ayat 24 ditegaskan, oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi ada kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus yang menebus dosa manusia. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa mengalami penebusan itu? Bagaimana orang itu bisa diselamatkan, bisa mempunyai hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus? Maka Paulus menunjukkan pada orang-orang Yahudi maupun yang bukan Yahudi bahwa ada satu tokoh, Abraham, menjadi panutan, menjadi teladan bapa orang beriman. Maka yang ditanyakan adalah apakah iman atau perbuatan itulah yang menentukan masuk di dalam kehidupan kekal? Apakah iman atau perbuatan yang menjadi syarat manusia dibenarkan oleh Allah? Iman atau perbuatan yang mendapatkan penebusan dosa di dalam Yesus Kristus? Maka Paulus di sini memberi contoh yang pertama tentang tokoh Abraham. Abraham ini dibenarkan Allah bukan karena perbuatannya, tapi karena imannya. Dia sudah beriman kepada Allah. Dan Paulus menegaskan pula bahwa ada contoh yang lain, yaitu Daud. Daud mengatakan, berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, bukan karena berdasarkan perbuatan, tapi jelas karena iman. Dan Paulus juga menegaskan kalau orang ini bekerja, dia mendapatkan upah, hadiah, yaitu sebagai haknya. Tapi kalau dia percaya pada Allah, dibenarkan orang durhaka itu karena imannya, itu diperhitungkan menjadi kebenaran. Itu cuma-cuma. Jadi ini penegasan-penegasan yang jelas. Dan sering kita mendengar bahwa banyak keyakinan seperti orang Yahudi ini. Salah satunya yang dijelaskan di sini, yaitu untuk mendapatkan keselamatan mengikuti Taurat, hukum Taurat. Salah satunya hukum Taurat yang utama adalah disunat. Jadi kalau orang-orang Yahudi tidak disunat, yang tidak mendapatkan keselamatan itu. Dan ini menjadi ajaran yang umum bagi banyak keyakinan bahwa dengan berbuat baik nanti bisa masuk kerajaan surga. Dengan berbuat baik, beramal, beribadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang menuruti hukum Taurat, dia akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi Paulus menegaskan bahwa Abraham ini beriman sebelum dia disunat. Jadi sebelum dia disunat, dia sudah percaya kepada Allah. Dan Abraham dibenarkan karena imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, janji Tuhan kepada Abraham bahwa Abraham akan memiliki dunia karena imannya. Bukan karena hukum Taurat, karena janji itu
diberikan Allah sebelum ada hukum Taurat. Jadi Abraham dibenarkan karena imannya, dan berdasarkan iman ini dia menjadi bapa banyak bangsa. Banyak bangsa menteladani iman Abraham, sehingga Paulus menunjukkan bahwa untuk memperoleh hidup kekal, selamat, diampuni dosanya, bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Nah, iman yang bagaimana yang ditampilkan oleh Abraham, bapak leluhur orang Yahudi, bapak orang beriman, iman yang penuh dengan pengharapan akan janji Allah. Jadi di ayat yang ke-18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, yang telah dijanjikan. Sekalipun imannya ini tidak menjadikan lemah, walaupun ia mengetahui tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya 100 tahun, bagaimana bisa memiliki keturunan, tapi karena imannya yang tidak bimbang, yang kuat ini, dia tetap berharap karena dia mengenal Allah, Allah yang berkuasa, yang tidak ada menjadi ada, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, Allah yang dia percaya, yang dia yakini, dia bisa melaksanakan segalanya. Dan iman Abraham yang begitu kuat inilah, terjadilah mujizat, dan Sarah yang sudah berumur 90 tahun bisa melahirkan Ishak, dan di situ Abraham beriman karena janji Allah. Jadi kita melihat contoh Abraham, iman Abraham yang teguh, yang mengharapkan berdasarkan janji Allah, maka semuanya terjadi. Dan ini contoh Paulus menegaskan bahwa dalam Yesus kasih karunia Allah itu diberikan tidak cuma kepada Abraham dan keturunannya, tapi juga kepada bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, yang punya prinsip, punya keyakinan dengan berbuat baik akan selamat. Tapi Paulus menegaskan hanya dengan beriman di dalam Yesus Kristus orang memperoleh penebusan dosa. Beriman dalam Yesus Kristus orang menerima kasih karunia, dan itu bukti diberikan Allah secara cuma-cuma untuk manusia yang berdosa dipulihkan, memperoleh hidup yang kekal, dosanya diampuni. Dan inilah inti dari Roma pasal 4, bahwa amanat teksnya Allah membenarkan orang karena iman, bukan karena berbuat baik. Janji Allah diberikan semua orang dan dinyatakan dalam Yesus oleh kasih-Nya. Jadi saudara, apakah saudara sekarang ini sudah percaya Yesus supaya dibenarkan Allah dan menjadi orang benar dengan iman, memperoleh hidup yang kekal, dosanya diampuni, dan menjadi anak-anak Allah? Kalau belum, percayalah seperti Abraham percaya, dengan teguh berpegang pada firman Tuhan. Cara Tuhan untuk menyelamatkan hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dari Roma pasal yang keempat, bahwa kita hidup oleh karena anugerah Tuhan. Itu ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih.
ada, sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Nya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagiku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu bagiku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan bersyukur atas anugerah keselamatan yang sudah kita terima dengan iman. Kita bersama mengucap syukur. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena oleh kasih karunia dan anugerah-Mu aku boleh diselamatkan dan menjadi anak-anak Allah. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena firman Tuhan yang aku responi dengan iman mendatangkan keselamatan dan pembenaran di hadapan Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.